Halo, dengan siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Feby Noval. Hmm, Umur saya biasa di sekarang biasa dipanggilnya Febian. Febian, betul. Oke, Febian. Umur. Sekarang umur saya 21. Ini panggilannya apa nih ya? Saya panggil panggil nama aja saya ya. Hersa aja. Nah, Oke, nama boleh. saya Hersa. Oke. Febian ini sekarang sedang menjalani kegiatan apa nih profesinya gitu? Saya pelajar, lebih tepatnya mahasiswa. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di mana? Saya kuliah di Universitas Persada Indonesia YAI. Hmm, baik baik baik. Febian sendiri asli orang Jakarta ini berarti. Iya, orang Jakarta. Oke oke. Oke, karena udah sama-sama kenal kita ya, sudah sama-sama memperkenalkan. Febian ada masalah apa yang lagi dihadapin memang Kebetulan, sampai ingin konsul? kebetulan belakangan ini saya sedang mengalami kesulitan tidur atau bisa dibilang insomnia sih. Baik, 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 baik. Biasanya eh, terjadinya itu saat malam berarti. Iya, malam. Biasanya kegiatan apa memang yang dilakukan sama Febian? Saat siangnya biasa sih kayak banyak aktivitas di siang ya. Jadi kayak jam tidurnya kayak ngaco gitu sih kalau saya. Hmm, Biasanya kalau malam emang ada kegiatan apa yang dilakukan sama Febian sendiri sampai tidak bisa tidur? Apa ya, paling kayak udah mau tidur nih, udah siap-siap gitu, kayak suka kepikiran gitu sih. Biasanya apa yang dipikirin? Apa Pekerjaan ya, kah? Tugas kah? Karena masih kuliah ya. paling tugas Atau sih, sama deadline tugas sih yang paling. Sama kadang-kadang suka mikir aja gitu, overthinking. ya, ya wajar ya dengan usia muda ya overthinking di malam hari. Biasanya tapi Fabian sendiri udah melakukan cara apa aja untuk menanggulanginya? Biasanya sih saya eh, paling dasar udah siap-siap tidur, paling matiin lampu sih, digelapin. Oke. Lalu ada yang lain? Tapi kayak masih susah gitu sih saya sebenarnya. Kalau udah matiin lampu gitu suka tiba-tiba melek sendiri gitu. Kayak mata mau tidur tapi otak kayak mikir gitu. Paham ya, Sah? Ya, 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 baik, 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 baik. Eh, Biasanya distraksi berarti distraksi ke gadget termasuk termasuk penggelut gadget nggak? Fabian ini media sosial gitu misalnya Iya, aktif gitu. nggak terlalu aktif sih, paling ya main juga sih. Scroll scroll IG gitu ya, berita-berita Iya, gitu. Untuk Fabian sendiri ini tuh dialamin sejak kapan ya kalau boleh tahu? sejak lagi masa pandemi sih kebetulan. 2 tahun Karena ke belakang ini berarti ya? ya bisa dibilang gitu, karena juga lagi pandemi kan ya. Ya, ya, ya. Suka kepikiran gitu loh sebelum tidur kadang-kadang. Baik, 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 baik. Kalau dari PBN sendiri merasa kalau situasi ini itu sebenarnya bagus atau tidak menurut PBN sendiri? Menurut saya itu nggak Untuk bagus ya, PBN sendiri ya. karena eh, tidurnya jadi kurang gitu, kayak misalnya tidurnya sebelum subuh gitu kan, nanti bangun lagi jam 9 untuk kuliah atau jam setengah 7 untuk kuliah lagi, jadi pas bangun gak fresh gitu sah. Dan bisa jadi nggak fokus gitu ya saat Iya, besoknya gitu. untuk kuliah juga jadi kayak kurang fokus gitu untuk tugas. Sebenarnya kalau yang saya ambil ya, yang saya lihat itu PBN ini belum bisa dinyatakan sebagai belum bisa didiagnosis sebagai orang yang insomnia sih sebenarnya. Mungkin karena keadaan aja sih, keadaan karena sekarang, karena kalau insomnia itu biasanya kan terjadinya itu setelah keadaan yang menekan pada diri seseorang ya, misalnya sedang ada masalah di lingkungan pergaulan kah, atau keluarga kah, atau ekonomi kah, ya kan.
biasanya hal itu jadi ngebuat seseorang itu jadi kepikiran di malam hari gitu, yang jadi menyebabkan Febian nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau baru aja kasusnya baru-baru ini, berarti masalahnya Febian itu hal-hal yang terjadi di keadaan sekarang aja gitu. Kayak misalkan ini yang Febian bilang, kalau kayak kuliah kan online ya kan sekarang. Jadi karena itu ada hal juga yang mungkin secara nggak sadar, karena online nih besok santai aja lah gitu, nggak perlu harus mikirin pagi harus siap-siap dulu prepare untuk ke kampus gitu, gimana ya. Bisa dibilang gitu juga sih saya, atau kayak lebih tepatnya overthinking juga nggak? Itu termasuk juga nggak sih? Ya overthinking itu sebenarnya bukan, kalau di kadarnya itu saat muncul malam hari, menurut saya itu bukan penyakit sih. Karena kalau Wajar orang ya? yang mengidap kalau orang yang mengidap overthinking itu biasanya momennya itu saat kapanpun sih, bisa siang, bisa sore, bisa mendadak gitu setelah kejadian. Tapi kalau seperti ada polanya seperti itu sih, menurut saya itu karena habit sih, karena kebiasaan sendiri, karena malam sering melek Suka gitu. mikirin gitu ya, suka mikirin Nah ya, sesuatu. ya betul. Tapi saya boleh nanya, Boleh, boleh, boleh. kalau keadaan kayak gini tuh sampai jangka panjang bagus nggak sih buat saya pribadi? Kalau menurut saya sih enggak ya. Ya, ya itu secara sebenarnya sih Febian ini udah sadar ya sebenarnya, cuman masih bingung cara untuk melepas dari jeratan ini ya, jeratan rentetan kasus ini ya, yang lagi Nah ini. iya, bisa dibilang begitu saya. Ini sebenarnya insomnia ini bukan insomnia sih, kayak kalau insomnia kan yang tadi saya bilang itu biasanya terjadinya karena ada traumatis atau ada hal yang menyangkut tentang kepribadian gitu kan, tentang masalah yang tadi saya sebutkan. Nah kalau PBN ini overthinkingnya itu biasanya di malam hari tuh buat ini ya, buat mikir-mikirin hal-hal yang saya salah salah tentang apa gitu, refleksi diri ya berarti ya, Iya, refleksian diri ya biasanya. bisa dibilang gitu. Ya, PBN bisa bisa kalau bisa sadar begitu, menurut saya sudah ada peningkatan tentang penyadaran diri sih menurut saya. Jadi Febian sudah sadar dengan diri Febian, kekurangannya, kelebihannya, terus masalah yang dihadapi, bagaimana solusinya. Menurut saya itu normal sih untuk seseorang yang mungkin bisa dibilang Febian mengklaim sendiri ya bahwa Febian mengidap insomnia ya gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ternyata. Makanya saya pengen konseling ini, mengikuti konseling untuk mencari tahu sebenarnya sih, sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan yang terjadi sama saya gitu. Jadi biasanya orang yang tadi seperti Febian bilang apa kegiatan yang Febian lakukan ya. Kalau saya mendeskripsikannya ya sebagai ini, Febian beraktivitas dari pagi sampai sore itu ya kan. Bisa jadi juga karena Febian melakukan aktivitasnya dengan tidak tenaga yang diforsir sih, termasuk juga. Jadi masih banyak tenaga di malam hari gitu. Jadi dengan banyaknya tenaga di malam hari, Febian malah jadi kepikiran suatu hal, atau malah jadi fokus ke gadget, entah tentang gaming, entah nonton apa, entah ngikutin berita apa di sosial media gitu kan, pengaruh juga. Dan itu termasuk kasus umum sih untuk orang-orang Indonesia saat ini ya, yang saya lihat dari risetnya pun, kebanyakan orang sekarang kan lebih banyak yang ketergantungan terhadap gadget ya kan, apa-apa harus gadget, nggak bisa jauh dari gadget. Termasuk malam hari orang jarang, tidak orang seperti dulu gitu, jarang orang tuh ketidur ke kamar gitu, ke kasur dia naruh HP jauh gitu, jarang sekarang. Pasti selalu megang HP dekat dulu ya, ya, juga entah HP dekat. entah laptop ya, betul betul. Saya juga Mungkin gitu cara sih kebetulan. ya jadi pengaruh juga tuh ya. Iya betul. Sama yang tadi Cara bilang sama Hersa sendiri, yang mungkin pas siangnya tenaganya kayak masih ada gitu buat malam. Bener sih. iya, bisa jadi seperti itu. Terus juga Febian kan di malam biasanya kan overthinking tuh ya, apa memikirkan hal-hal yang tentang diri anda yang kurang gitu kan ya, Iya atau lebihnya biasanya. gitu. Nah, biasanya juga nonton film gitu ya, atau nonton apa entah gitu. Kalau kayak gitu coba Febian lakukan ya,
Karena menurut saya habit itu bisa dibentuk kira-kira sekitar minimalnya itu 60 hari kan, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi pola yang baru buat Febian. Itu coba Febian jauhkan gadget elektronik atau laptop, entah TV, entah handphone dari diri Febian ya. Tiap malam Febian lakukan rutin tuh kalau bisa tuh. Jadi nggak ada distraksi saat mau tidur. Tapi Dan ya silakan hmm, lanjutin. dan usahakan isi kegiatan Febian dengan scheduling mungkin. Dengan Lebih schedule diperhatikan lagi ya siangnya gitu. betul, betul kegiatan-kegiatannya. Jadi saat malam Febian sudah tenaganya udah habis di pagi sore gitu kan, udah produktif, jadi malamnya bisa istirahat, bed rest gitu kan. Tapi saya belakangan ini udah kayak melakukan yang tadi dibilang sih, kayak semacam habit gitu sih. Biasanya saya sebelum tidur kayak suka nonton YouTube gitu sih. Seperti kayak video-video relaxing gitu yang kayak hujan, nontonin hujan gitu-gitu ada tuh di YouTube ya. Oke, oke, oke. Nah, Itu sangat membantu juga sih. itu Betul, betul. kira-kira membantu nggak sih? Betul, itu sangat membantu sih. Itu lumayan sangat membantu karena sebenarnya manusia itu kan untuk pendengaran ya, untuk respon indera itu terpengaruh dengan gelombang ya, terutama. Gelombang-gelombang relaksasi itu terkadang memang membuat tenang, jadi ada pengaruhnya ke tubuh sih. Ya suara Saya, hujan, iya betul. ya suara desiran ombak, Iya, saya lagu-lagu yang melodi-melodinya gitu tuh. ya ritmis-ritmis ya. Ya, betul. Gitu. Ya itu Tapi juga udah masuk benar sih. Terus ini baru berlangsung sekitar sebulan paling. Dan itu pun masih kadang masih goyah ya, nggak belum komit Iya, gitu. Kadang belum lupa gitu. belum Nggak laku. belum kayak setiap hari tuh jam tidurnya kembali normal gitu. Belum sih. Baik. Ya diusahakan sih, entah, kalau saran saya kalau PBN tidak bisa melakukan itu rutin, butuh bantuan seorang yang dekat sama PBN juga sih untuk mengingatkan. Kayak misalnya jam segini, tolong ingatkan gitu, orang yang PBN percaya, bisa orang tua, bisa adik Febian kalau punya adik, punya saudara, atau pacarnya, bisa untuk diingatkan jam segini gitu, untuk melakukan habit yang Febian buat gitu, Febian bentuk. Atau disuruh tidur juga bisa nggak sih? Gimana? Disuruh tidur gitu, kayak udah tidur, udah Nah malam ya, gitu. ya alarm gitu, kayak orang yang alarm nih, sosok alarm nih gitu, buat diri Febian. Itu ngebantu juga sih, lumayan ngebantu itu. Ada Karena lagi? kalau 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 yang Febian bilang ya, kayak kasus insomnia ini biasanya tuh kalau levelnya sudah akut itu, mereka biasanya itu walaupun kegiatannya mereka pagi siang hari itu penuh gitu, full gitu, dia produktif, terus malamnya tetap lagi bisa tidur, itu biasa itu kalau udah level akut sih begitu, butuh bantuan psikoterapi mungkin, itu butuh ke ahli yang lebih lagi untuk Berarti deskripsiannya, untuk kalau saya masih tidak dibilang insomnia ya, apa ya, insomnia, tapi masih sedikit karena gitu. ya karena tadi masih ada faktor-faktor yang Febian bilang sendiri, bahwa kegiatan di siang hari belum terlalu padat gitu, Iya. belum terlalu full, tenaganya masih banyak di malam, terus gadget juga pengaruh tadi kan. Karena kalau yang level udah aku tadi itu termasuk dia udah ngejauhin itu semua tuh masih tetap melek aja gitu, Iya betul. dia butuh butuh bantuan obat. Jadi kalau di level yang lebih parah lagi, lebih akut, Harus ke psikoterapi ya. betul betul betul, harus dengan yang ahlinya itu. Sebenarnya dengan banyak konseling seperti ini, kayak ngobrol-ngobrol gini, saya mendapat insight juga sih dari Hersa juga ya. Oke, oke. Insight apa coba yang Febian dapatkan kalau Menurut saya boleh saya tahu? kayak cara penanggulannya ya, kayak yang tadi dibilang. Mhm. Saya kan belum cerita semuanya kan, cuma menurut Ya, ya. saya sendiri mungkin kegiatan di siangnya belum padat gitu kan. Itu juga termasuk Mhm. buat saya. Oh, Terus ya. cara penanggulannya yang kayak mungkin jadi kayak ada yang alarmin, ada yang ngasih tahu Betul, kayak udah tidur, mungkin bisa keluarga, orang tua, betul, saudara gitu, atau mungkin pacar. Itu sih. betul, betul. Selama ini saya juga kayak kayak nggak tahu nih caranya gitu kan. Mhm. Jadi tidurnya tuh bisa sampai tengah malam,
kayak nggak cukup waktunya, kayak cuman 5 jam gitu aja sih. Jadi paginya tuh nggak fresh gitu. Oke, jadi kesimpulan yang bisa Febian dapatkan itu sih menurut saya ya dirubah habitnya itu yang pola yang dibentuknya itu. Jadi seperti buat schedule ya kan kegiatan-kegiatannya, lalu dari orang itu alarm, atau kalau nggak bisa sendiri itu ya, atau itu mendengar musik relaksasi, menjauhkan diri dari gadget ke depannya, itu harus dibentuk sih kayak gitu, bisa kok itu. Oke, Ada Hersa. keresahan lagi yang Febian ingin cari tahu tentang diri Febian? Sejauh ini nggak ada sih. Sama kayak mungkin bulan puasa aja ya. Karena bulan puasa juga jadi jam tidur makin ngaco gitu. Ya, pola baru ya Iya, betul. selama sebulan ini ya. Oke. Itu aja sih paling. Oke deh Febian, kalau begitu saya akhiri ya konseling hari ini. Saya rasa cukup. Saya juga Kalau mengucapkan nanti terima kasih kepada Hersa. sama-sama. Dengan adanya konseling, mudah-mudahan membantu saya dalam mencari habit baru dari yang Ya. atau membalikan jam tidur saya ini. Ya. Oke. Ya, semoga bisa ya Febian untuk membuat Amin. habit baru itu ya. Oke, saya sudah ya. Ya. Selamat malam Febian. Selamat malam. Terima kasih. Oke.